Salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bersaat teduh sambil mendengarkan lagu pujian berikut ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 28 Agustus 2021, tertulis dalam Mazmur 6 ayat 9. Menjauhlah daripadaku
kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikianlah dikatakan. Ada sebuah cerita dalam film mengisahkan seorang lelaki dewasa yang dinyatakan memiliki IQ yang sangat rendah. Setelah beberapa hari istrinya melahirkan, lelaki ini ditinggal bersama putri mereka yang baru saja dilahirkan. Tentu dengan alasan tidak mau hidup bersama lelaki. Pastilah si lelaki ini sangat bersusah payah merawat dan membesarkan anaknya. Tapi walaupun demikian, dia selalu bersuka cita dan tidak merasakan kesusahan dan takut. Ya, mungkin karena dia tidak memikirkannya ya. Setelah anak ini semakin besar, pemerintah melihat ada keganjilan antara bapak dan anak. Karena mendapat informasi dari sekolah putrinya, di mana putrinya menggambar seorang anak perempuan yang berbadan lebih besar, memegang tangan lelaki dewasa, tetapi berbadan lebih kecil, yang menggambarkan ayahnya tersebut. Ternyata anak ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Dan beberapa tahun berjalan, justru dialah yang memperhatikan dan yang menjaga ayahnya. Di pengadilan si bapak kalah. Lalu si anak diambil hak asuhnya oleh panti asuhan. Inilah yang membuat si bapak merasa ketakutan. Takut akan berpisah dengan putrinya. Kalau kesusahan yang dia hadapi tidak membuat dia takut, justru perpisahanlah yang membuat dia takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini, ternyata tidak ada satu orang pun manusia yang tidak memiliki rasa takut. Baik besar maupun kecil, orang pintar ataupun kurang pintar sekali. Pastilah mereka memiliki rasa takut. Kalau lelaki dalam cerita ini tidak takut dengan kesulitan hidupnya, bagaimana dengan kita yang normal? Justru pergumulan dan berbagai kesulitanlah yang membuat kita takut, bukan? Sekalipun takut itu alami dan normal, tapi janganlah rasa takut membuat kita tidak dapat berbuat apa-apa, mati rasa dan tak berdaya. Bukankah Alkitab sering berkata, jangan takut? Janganlah kita sampai ditaklukkan oleh ketakutan. Dan jangan menolak untuk bekerja melakukan kehendak Allah hanya karena rasa takut. Kalimat jangan takut yang sering kita dapatkan dalam Alkitab mau mengingatkan kita bahwasanya kita tidak sendiri. Berkali-kali kalimat jangan takut disampaikan supaya kita benar-benar tidak takut, melainkan percaya. Yesus menginginkan kita untuk percaya kepadanya dan tidak pernah takut menghadapi kesulitan dan pergumulan hidup. Percayalah dan serahkan segalanya kepada Tuhan. Sebagaimana pemazmur percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan dia dalam segala perkara. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Karena dia akan mengubah rasa takut kita menjadi orang yang bersama dengan Tuhan, akan diberikan kekuatan melawan rasa takutnya. Marilah kita melawan ketakutan kita dan hadapilah rasa takut itu di dalam iman kepada Tuhan. Karena dia tidak akan pernah membiarkan engkau, membiarkan aku. Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Hadapi ketakutanmu dengan yakin, karena Tuhan ada di dekat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami
untuk berani menghadapi berbagai-bagai pergumulan kehidupan kami. Kami kuat dan kami akan menang karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Mampukan dan berikan kami hikmat daripada-Mu untuk terus kuat dan berani menjalani kehidupan ini. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.